Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati saudaraku sekalian. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita senantiasa diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat panjang umur. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan kepada kita membuat kita semakin iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita masih dapat bersilaturahim walaupun lewat tunai, tapi ini merupakan salah satu ibadah kita, hablu minan nas kita, yang mana semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia kepada kita semua, membalas semua amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa marilah senantiasa kita panjatkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada kita semua selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, dimanapun Anda berada, alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lantas kita tidak akan mampu menghitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan bentuk ucapan kita syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan bentuk kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka coba kita bayangkan, begitu banyak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita rasakan. Mulai dari kita bisa menghirup udara segar, mulai dari kita bisa melihat, mata kita bisa melihat dengan hal-hal yang baik, mata kita bisa melihat dengan hal yang begitu indah penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Telinga kita bisa mendengar apa yang kita dengar. Mulut kita bisa berbicara apa yang kita katakan. Tangan kita bisa mengambil apa yang kita ingin ambil. Kaki kita bisa melangkah dimanapun kita ingin melangkah. Jantung kita bisa berdetak. Darah kita bisa mengalir sebagaimana fungsinya.
dan masih banyak lain contoh nikmat yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan. Dan itu semua tidak akan bisa kita hitung satu demi satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masihkah kita menjadi seorang hamba yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudaraku, dimanapun Anda berada, tentunya kita tidak mau menjadi orang yang kufur nikmat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah sendirilah yang sangat membenci dan akan memberikan azab kepada seorang hamba yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bersyukur terhadap nikmatku, kata Allah, maka niscaya akan aku tambahkan nikmatnya. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan barang siapa yang kufur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Saudaraku, para subscriber, shockbreaker yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah pentingnya kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena kita ini adalah makhluk Allah, hamba Allah yang lemah, yang dhaif, yang hina, yang tak bisa apa-apa kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita dilahirkan di alam muka bumi ini melalui seorang ibu kita. Kita lahir di alam muka bumi ini tidak memakai apa-apa, tidak membawa apa-apa. Ketika kita akan mati pun, kita tidak membawa apa-apa. Rumah, mobil mewah, motor, semua kehidupan duniawi itu akan ditinggalkan oleh kita. Lantas apa yang dibawa? Yaitu cuma amal soleh kita, amal ibadah kita selama hidup di dunia, baik hablu minallah wa hablu minan nas. Amal inilah yang akan dibawa nanti di yaumil qiyamah, yang akan menjadi saksi kita di akhirat nanti. Saudaraku, dimanapun Anda berada, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semua, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak. Dan tentunya kita tak lupa untuk mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kewajiban kita hanya satu, yaitu
beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tentunya kita ini sebagai hamba, sebagai makhluk, kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang suka melanggar atas semua larangan-larangan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ingat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan membalas semua syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, jadi intinya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadilah kita hamba Allah yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali saudara-saudara kita di luar sana yang ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencabut nikmatnya satu demi satu, Allah mencabut nikmat sehatnya satu demi satu. Banyak saudara kita yang tergeletak di rumah sakit ketika nikmat sehatnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang mereka rasakan? Pastinya merasakan kesakitan. Pastinya mereka merasakan kesakitan. Tetapi kita yang masih merasakan sehat, masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah nikmat yang Allah berikan, dan wajib kita mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita bersama-sama menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa bersyukur dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur sangatlah penting. Bersyukur merupakan tanda kita penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dijauhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat penyakit hati, sifat sombong, sifat iri, sifat dengki, dan semua sifat penyakit hati. Mudah-mudahan saudaraku dimanapun Anda berada, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surganya nanti. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku dimanapun Anda berada, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
pentingnya kita mensyukuri atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur. Jadi seorang yang iman. Jadi seorang yang takwa. Mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang yang ahli iman, ahli takwa, sehingga kita bisa masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.